Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami yang berjudul Pengelolaan Piutang Usaha dan Persediaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri atas nama Baik Nurul Wiranti. Yang kedua, Alma Citra. Yang ketiga, Apri Saninur Pratiwi. Yang keempat, Baik Agita Karenina Pratiwi. Dan yang terakhir, Baik Melati Sepsa Windy AR. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian piutang usaha. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual secara kredit. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntutan-tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi besarnya piutang. Yang pertama itu ada jumlah besar atau kecilnya penjualan piutang kredit. Maksud dari jumlah besar atau kecilnya penjualan kredit yaitu semakin besar jumlah penjualan kredit, maka semakin besar pula piutang atau dana yang tertanam dalam piutang. Sebaliknya, jika jumlah penjualan kredit kecil, maka semakin kecil pula piutang atau semakin kecil dana yang tertanam dalam piutang. Selanjutnya, surat pembayaran penjualan kredit. Surat pembayaran kredit ini adalah untuk memberikan kepastian kepada pelanggan kapan pelanggan harus melunasi pembayaran hutangnya dan seberapa besar hak pelanggan kalau dapat memenuhi pembayaran lebih awal dari waktu yang ditentukan. Yang ketiga itu ketentuan batas jumlah kredit. Masing-masing perusahaan tentu tidak sama dengan dalam batasan jumlah kredit yang diberikan. Ada yang cukup lama dan ada pula yang cukup singkat. Makin lama waktu yang diberikan dalam kredit, semakin lama juga dana yang tertanam dalam piutang. Selanjutnya, yang keempat, kebijakan pengumpulan piutang. Perusahaan dalam pengumpulan piutang dapat bersifat aktif dan dapat pula bersifat pasif. Aktif artinya perusahaan selalu mengingatkan pelanggan apabila jatuh tempo hampir berakhir atau sudah sampai jatuh temponya. Kemudian perusahaan akan datang ke pelanggan untuk menagih pembayarannya. Sedangkan yang bersifat pasif, perusahaan hanya menunggu kalau pelanggan datang untuk membayar kreditnya pada saat jatuh tempo. Yang kelima itu kebiasaan membayar pada para pelanggan. Kebiasaan pelanggan dalam melakukan pembelian dapat dilakukan dengan membayar tunai, dan ada pula yang pembayarannya dengan cara memanfaatkan syarat pembayaran kredit seperti disebutkan di atas. Tentu saja para pelanggan akan melihat syarat pembayaran kredit yang diberikan oleh perusahaan, apakah pelanggan merasa lebih ringan dengan syarat pembayaran itu. Saya, Baik Agita Karenina Pratiwi, akan menyampaikan materi tentang klasifikasi piutang dan manajemen piutang usaha. Dimulai dari klasifikasi piutang. Dalam klasifikasi piutang, piutang dapat ditimbulkan dari adanya usaha dari luar kegiatan perusahaan. Menurut Warren Reef dan Fish, klasifikasi piutang terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, piutang usaha, yang kedua wesel tagih, dan yang ketiga piutang lain-lain. Piutang usaha itu timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Dan yang ketiga, piutang lain-lain yang biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Selanjutnya ada manajemen piutang usaha. Manajemen piutang usaha dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan kredit dan kebijakan penagihan piutang. Dalam kebijakan kredit ada seleksi dalam pemberian kredit, di mana pemberian kredit adalah suatu keputusan di mana seseorang atau perusahaan akan memberikan kredit kepada pelanggannya dan berapa besar kredit yang akan diberikan. Yang kedua ada standar kredit. Standar kredit adalah persyaratan minimum untuk memberikan kredit kepada pelanggan. Yang ketiga ada persyaratan kredit. Persyaratan kredit adalah syarat pembayaran yang dibutuhkan bagi pelanggan. Misalnya syarat kredit dinyatakan seperti 2/10 net 30, artinya pembeli menerima potongan sebesar 2%
bila pembayaran paling lambat dilakukan dalam waktu 30 hari setelah awal periode kredit. Akan tetapi, jika pelanggan tidak mengambil diskon tunai, maka keseluruhan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 30 hari setelah awal periode kredit. Yang kedua, ada kebijakan penagihan piutang. Dalam kebijakan penagihan piutang adalah sekumpulan prosedur penagihan suatu piutang dagang pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Saya Alma Citra akan menjelaskan tentang perputaran piutang yang dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut. Dari definisi diketahui bahwa rasio perputaran yang tinggi mencerminkan kualitas piutang yang semakin baik. Tinggi rendahnya perputaran piutang tergantung pada besar kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Makin cepat perputaran piutang, berarti semakin cepat modal kembali. Tingkat perputaran piutang suatu perusahaan dapat menggambarkan tingkat efisiensi modal perusahaan yang ditanamkan dalam piutang. Sehingga makin tinggi perputaran piutang berarti makin efisien modal yang digunakan. Selain perputaran piutang yang digunakan sebagai indikator terhadap efisien atau tidaknya piutang, ada indikator lain yang cukup penting, yaitu jika waktu rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period. Jangka waktu pengumpulan piutang adalah angka yang menunjukkan waktu rata-rata yang diperlukan untuk menagih piutang. Ada dua metode penyisihan piutang, yaitu yang pertama, metode penghapusan langsung. Dalam metode ini, kerugian piutang yang tidak bisa ditagih dicatat langsung pada periode saat terjadinya penghapusan piutang dengan perkiraan debit, beban penghapusan piutang, dan kredit perkiraan piutang dagang. Yang kedua, metode penyisihan atau cadangan. Dalam metode ini, setiap akhir periode dilakukan penafsiran terhadap piutang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga diperoleh tafsiran dari piutang yang disangsikan dapat diterima pembayarannya. Tafsiran ini dicatat pada perkiraan debit beban piutang dan kredit pada perkiraan penyisihan piutang. Selanjutnya, risiko kerugian piutang. Setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan akan mengandung risiko yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, risiko hanya bisa dikendalikan agar berada dalam batas yang wajar. Risiko yang timbul karena transaksi penjualan secara kredit disebut risiko kerugian piutang. Risiko kerugian piutang terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, risiko tidak dibayarnya seluruh tagihan atau piutang. Risiko ini terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Yang kedua, risiko tidak dibayarnya sebagian piutang. Hal ini akan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan bisa menimbulkan kerugian bila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Yang ketiga, risiko keterlambatan pelunasan piutang. Hal ini akan menimbulkan adanya tambahan dana atau untuk biaya penagihan. Yang keempat, risiko tidak tertanamnya modal dalam piutang. Risiko ini terjadi karena adanya tingkat perputaran piutang yang rendah sehingga akan mengakibatkan jumlah modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin besar, dan hal ini bisa mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dapat disimpulkan bahwa persediaan atau inventory merupakan aktiva perusahaan menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri atau manufaktur. Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Berdasarkan pengertian yang tadi, maka perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang dagang, sedang perusahaan industri memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting, karena baik laporan rugi atau laba maupun neraca tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaan.
Kesalahan dalam penilaian persediaan akan langsung berakibat kesalahan dalam laporan rugi atau laba maupun neraca. Yaitu tentang klasifikasi persediaan. Yang pertama yaitu menurut PSAK nomor 14/2007, istilah persediaan dalam akuntansi ditujukan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria PSAK. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia nomor 14 yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva yang pertama yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang kedua yaitu dalam proses produksi dan atau perjalanan, yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu menurut jenis perusahaan. Persediaan barang diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usahanya. Sedangkan dalam perusahaan pabrik atau manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Terdapatnya klasifikasi persediaan yang berbeda antara perusahaan perdagangan dengan perusahaan manufaktur adalah karena fungsi dua perusahaan itu memang berbeda. Fungsi perusahaan perdagangan adalah menjual barang yang diperolehnya dalam bentuk sudah jadi. Dengan kata lain, tidak ada proses pengolahan seandainya terjadi pengolahan. Maka pengolahan tersebut terbatas pada pembungkusan atau pemberian kemasan agar barang lebih menarik selera konsumen. Sedangkan fungsi perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan mentah menjadi produk selesai. Saya Baik Melati Sepsawindi akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah bagaimana sistem pencatatan persediaan. Di sini, sistem persediaan yang digunakan ada dua macam. Yang pertama adalah sistem periodik atau fisikal, yaitu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Perhitungan tersebut meliputi pengukuran dan penimbangan barang-barang yang ada pada akhir suatu periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu tingkat harga atau biaya. Perusahaan yang menerapkan sistem periodik umumnya memiliki karakteristik persediaan yang beraneka ragam, namun nilainya relatif kecil. Yang kedua adalah sistem permanen atau perpetual, yaitu melakukan pembukuan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan, baik pembelian maupun penjualan. Sistem perpetual ini seringkali digunakan dalam hal persediaan memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi persediaan pada suatu waktu, sehingga perusahaan dapat mengatur pemesanan kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu. Perbedaan penggunaan kedua metode tersebut adalah pada akun yang digunakan untuk mencatat pembelian persediaan. Pada sistem pencatatan periodik, pembelian persediaan dicatat dengan mendebit akun pembelian, sehingga pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian untuk mencatat harga pokok barang yang dijual dan melaporkan nilai persediaan pada akhir periode. Selanjutnya adalah metode dalam penentuan nilai persediaan. Metode yang dapat kita gunakan ada 4, yaitu 1. Metode FIFO, 2. Metode LIFO, 3. Metode rata-rata, dan yang keempat metode identifikasi khusus. Pertama, metode FIFO atau first in first out. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi, harga barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Yang kedua, metode LIFO atau last in first out. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang tadi. Jadi, barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang terakhir kali dibeli. Dan barang yang masih ada di persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali kita beli. Yang ketiga adalah metode rata-rata atau average method.
nilai persediaan barang yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Dalam metode ini, terdapat dua cara perhitungan yang berbeda, yaitu rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Di mana rata-rata sederhana ini, nilai rata-rata ditentukan dari rata-rata harga beli barang secara global. Sedangkan rata-rata tertimbang adalah nilai rata-rata per unitnya. Kemudian yang keempat adalah metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Jadi, dalam metode ini, setiap barang haruslah jelas dari mana asal-usulnya serta harga yang diperoleh ketika pembelian barang tersebut.